Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini kami akan mewawancarai teman-teman dan guru yang ada di sekolah. Kak, ya, sebelumnya izinkan saya untuk mewawancarai. Apakah Anda berkenan untuk diwawancarai? Ya. Sebelumnya bolehkah kakak memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan nama saya Dian Febrianti dari kelas 10A. Apa yang kamu lakukan untuk membantu temanmu yang sedang membutuhkan bantuanmu, menolong dan memberi bantuan kepada teman yang mengalami kesusahan? Bagaimana kamu menunjukkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari di sekolahmu? Tidak menyontek, kedua mengakui kesalahan yang dilakukan dan bersikap adil. Apa yang kamu lakukan untuk memuji hasil kerja keras dari teman-temanmu? Memuji dan tidak menghina hasil kerja keras teman. Jawaban kakak sangat memuaskan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami. Sama-sama. Permisi Pak. Ya, Kami di sini mewawancarai. Apakah Bapak berkenan meluangkan waktunya kepada kami? boleh. Sebelum itu, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baiklah, nama Bapak Muhammad Eki Santoso. Apa yang Bapak lakukan untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di antara siswa? Kalau nilai-nilai persatuan, karena negara kita ini negara Bhinneka Tunggal Ika, semboyannya, yang mana berbeda-beda tetap tujuan. Yang Bapak promosikan kepada anak-anak itu adalah bahwa mereka itu harus saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai toleransi atas perbedaan di kalangan lingkungan sekolah ini. Bagaimana Bapak mempromosikan nilai-nilai kejujuran dalam proses belajar mengajar? Untuk memberikan nilai kejujuran kepada anak-anak, kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka dan juga memberikan pandangan kepada mereka bahwasanya mereka itu punya potensi yang harus mereka gali dan juga mereka percaya dengan diri mereka. Dan kita pun sebagai guru tidak serta-merta menyalahkan apa yang melakukan. Setidaknya kita sebagai guru, Bapak pribadi, ketika mengerjakan tugas, Bapak lebih mengutamakan usaha mereka daripada hasil terbaik. Tetapi kalau hasil terbaik itu lebih bagus istilahnya kan. Jadi pada intinya di sini kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka dan juga menerima apa yang sudah mereka usahakan. Jadi apa yang sudah mereka kerjakan, mereka usahakan, kita tidak boleh menyalahkan. Tapi sebenarnya yang harus dilakukan adalah evaluasi untuk kebaikan ke depan lebih baik lagi. Bapak mempromosikan nilai-nilai keadilan dalam proses belajar mengajar. Untuk menerapkan nilai keadilan di antara murid, bahwasanya kita harus bisa membedakan kemampuan anak. Jadi tidak bisa kita menyamakan potensi anak si A dengan si B itu sama. Setidaknya kalau tadi ketika mengambil nilai itu Bapak, misalkan si A ini dia punya kemampuan lebih, ya setidaknya Bapak harus memberikan hasil yang sempurna untuk dia. Tetapi yang si B mungkin karena secara kemampuan dia kurang, ya mungkin yang penting dia mengerjakan, itu bagian adalah memberikan nilai keadilan kepada anak. Ya makanya dalam setiap pembelajaran itu ada nama istilahnya diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Agar memberikan rasa adil kepada anak dalam proses pembelajaran. Jadi tidak semua anak memiliki potensi yang sama, tetapi setiap mereka tuh punya kelebihan dan kekurangan. Maka dari inilah Bapak mengambil kesimpulan bahwasanya setiap anak itu mereka itu punya nilai yang bagus satu sama lain, dan juga tidak bisa diantara mereka itu bagus juga di sisi yang sama. Itu nilai keadilannya adalah bahwa setiap mereka punya potensi yang berbeda dan juga punya bakat yang berbeda. Gitu. Oke, jawaban Bapak sangat memuaskan. Terima kasih telah meluangkan waktunya kepada kami. Ya, sama-sama.
Iya. Kak, izin wawancara. Apakah kakak berkenan meluangkan waktunya? Tentu boleh. Apa yang kamu lakukan untuk membantu teman yang membutuhkan bantuan? Jika dia membutuhkan bantuan saat di kelas, terutama tidak mengerti materi, mungkin kakak bakal ajarin dia pelan-pelan dengan cara sesederhana mungkin agar dia lebih mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Gitu. Bagaimana kamu menunjukkan rasa cinta tanah air dalam kegiatan sekolah? Saya akan mengikuti upacara bendera dan juga akan mengajak teman-teman saya bernyanyi Indonesia Raya sebelum jam pelajaran. Bagaimana kamu menunjukkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Saat ujian, saya tidak akan menyontek. Saat berbelanja di kantin, saya tidak akan mengambil lebih. Saat ada tugas yang belum saya kerjakan, memang saya katakan kepada guru tersebut bahwa saya belum mengerjakan tugas. Sebenarnya ada banyak juga ya. Mungkin itu saja sih contoh yang bisa saya beritahu terlebih dahulu. Terima kasih kakak. Oke kak, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sekian video wawancara kami. Wassalam.